Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian setelah hadir untuk memenuhi undangan dari kami Mualaf Center Malang di sini. Kemudian terima kasih kepada para undangan. Terima kasih pula kepada yang terhormat Ibu Evi dari Kemenang, yang terhormat Bapak Ustadz Imam Syafi'i selaku pengawas Dewan Pengawas kami Mualaf Center, yang terhormat Lembaga Amil Zakat diwakili oleh dari Yatim Mandiri ada Pak Eko, dari YDSF dengan Mas Davin Marela, dari YASA. Selamat datang, terima kasih memenuhi undangan kami. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati beserta segenap undangan yang berbahagia, patutlah kiranya di hari yang penuh kemenangan dan kebahagiaan ini kita memperbanyak tahmid dan takbir sebagai ungkapan rasa syukur kita sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan nikmat dan rahmatnya lah kita di sore ini dapat berkumpul di tempat ini untuk berbagi maaf dan kegembiraan bersama saudara-saudara mualaf kami dari Mualaf Center yang kita kenal sebagai halal bihalal. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Seperti kita ketahui, belum lama lalu kita telah melalui bulan suci Ramadan. Tentu hal ini tidaklah mudah bagi saudara-saudara kami mualaf yang mungkin baru pertama kali melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu kami hari ini mencoba berkumpul untuk menjalin ukhuwah juga kepada binaan maupun mitra-mitra kami yang selama ini terus mendukung gerakan dakwah kami untuk menaungi mualaf di sini. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan saya bacakan susunan acara halal bihalal sebagai berikut. Pertama, pembukaan sebagaimana telah kita lewati bersama. Kemudian pembacaan kalam ilahi oleh salah satu mualaf kami dengan Bapak Wagito. Insya Allah kami akan membacakan Ali Imran 133 sampai 136. Kemudian sambutan-sambutan yang pertama Ketua MCI Malang Bapak Irfan Ardianto. Yang kedua adalah sambutan dari Kemenak, insya Allah akan diwakili oleh Ibu Elvi. Kemudian sambutan dari pengawas Mualaf Center Malang dengan Bapak Ustadz Imam Syafi'i. Kemudian dilanjutkan dengan siraman rohani, kemudian sekitar 7 menitan lah oleh Ustadz Salam. Beliau ini adalah pengajar di Mualaf Center juga. Insya Allah beliau sedang on the way. Mohon doanya saja. Baik, kemudian penutup dan doa. Kemudian kita nanti tinggal ramah-tamah dan sebagainya. Baik. Selanjutnya sambutan dari Ketua Mualaf Center Malang oleh Bapak Irfan Ardianto. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Pengawas Mualaf Center Malang Ustadz Imam Syafi'i, yang kami hormati perwakilan dari Kemenang Ibu Elvi beserta Bapak, yang kami hormati perwakilan lembaga zakat, ada Pak Eko dari Yatim Mandiri, ada dari YASA, dari YDSF, dan dari rekan-rekan yang lain, dan yang kami muliakan para mualaf binaan Mualaf Center Malang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini kita telah sampai pada bulan Syawal, yang mana kita telah melalui 1 bulan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang mana kita semua sudah pelajari dan kita akan terus mempelajarinya untuk menjadi lebih baik lagi, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan latihan untuk 11 bulan yang lain. Maka dari itu pada kesempatan bulan Syawal ini, pada kesempatan halal bihalal dan
hal yang ingin kami tekankan, yang ingin kami ingatkan bagi diri kami sendiri dan saudara-saudara mu'alaf yang lain, bahwa bulan Ramadan yang kemarin sudah kita lalui bersama dengan berbagai amaliyah yang telah kita perjuangkan bersama-sama, mulai dari sholat malamnya, tadarusnya, puasanya, bangun pagi, subuh, kemudian tarawih, sahur, dan yang lain-lain. Harapannya adalah itu semua kita pertahankan selama 11 bulan ke depan. Kenapa? Karena pola hidup yang sudah kita usahakan selama 1 bulan itu supaya tidak berlalu secara sia-sia. Dan oleh karena itu ini nasihat bagi diri kami sendiri dan kita semua agar mempertahankan pola hidup yang sudah terbentuk. Kita sudah membentuk pola itu selama 1 bulan dan memang itu didesain untuk kemudian kita laksanakan dan kita menjadi bekal kita selama 11 bulan ke depan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili Mu'alaf Center Malang ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Karena selama kita berinteraksi barangkali ada 1 dan 2 hal yang sempat mungkin menyinggung perasaan panjenengan semua, baik itu dari kata-kata, sikap maupun perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Bagaimanapun kami pengurus Mu'alaf Center Malang ini juga manusia yang juga belajar seperti panjenengan semua, dan bisa jadi dalam proses itu kami melakukan kekeliruan-kekeliruan. Karena itulah pada kesempatan yang sangat baik ini mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian tadi saya dititipi oleh panitia agar menyampaikan sekilas tentang perjalanan Mu'alaf Center Malang sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mu'alaf Center Malang itu ada kurang lebih sekitar tahun 2013. Waktu itu dikomandoi oleh seorang akhwat yang bernama Koni Septia. Sampai kemudian beliau bertarung sendirian pada saat itu sampai tahun 2015 ketika beliau dipindah tugaskan ke Palembang waktu itu. Dan dari beliau kemudian amanah itu diberikan kepada kami yang sejak tahun 2015 alhamdulillah banyak sekali kami mendapat saudara-saudara baru. Hingga saat ini kita sudah memiliki beberapa desa binaan di Malang Raya. Di antaranya ada di desa Ngadas Poncokusumo, yang mana di situ ada sekitar 40 orang mu'alaf binaan kami, binaan kita. Tadi videonya sempat ditayangkan ya waktu kita sedang pembinaan di Ngadas, dan alhamdulillah masih rutin sampai sekarang. Kemudian ada juga di desa Sri Mulyo Dampit. Ya, di desa Sri Mulyo Dampit itu ada sekitar 160 mu'alaf, yang mana kita baru bisa membina sebagiannya saja, dan itu rutin sudah berjalan kajian tiap pekan oleh ustadz di tempat itu, yang kemudian kita dukung melalui berbagai macam logistik yang bisa kita upayakan. Kemudian selain itu juga ada di desa Pamotan Dampit. Kebetulan di situ mungkin hanya ada sekitar 18 mu'alaf, tapi kita tidak melihat kuantitasnya. Karena bagaimanapun keberadaan Mu'alaf Center Malang itu memang didirikan untuk
mengayomi mu'alaf, untuk menghadirkan persaudaraan bagi para mu'alaf. Nah, selamat datang Mas Godlief. Nah, Bung Godlief juga mu'alaf kami yang baru. Nah, jangan sembunyi dong. Beliau dari NTT. Jadi kehadiran kami itu untuk mengayomi, untuk menjadi saudara bagi para mu'alaf itu, baik pra mu'alaf maupun pasca mu'alaf, sehingga diharapkan kebutuhan para mu'alaf ini kita bisa upayakan semampu kita, baik itu mulai dari pembinaan masalah agama maupun yang lain-lain. Harapannya supaya tidak ada permasalahan yang terjadi yang disebabkan oleh kemu'alafannya itu. Jadi di Desa Pamotan Dampit kita membina sekitar 18 orang mu'alaf. Kemudian ada lagi di Desa Suwaru, Kecamatan Pagelaran. Alhamdulillah kemarin ada sekitar 50-an, ada sekitar 40-an mu'alaf di Desa Suwaru, Kecamatan Pagelaran. Dan insya Allah ke depan kita akan lebih intensif, karena kemarin memang kita masuk ke situ baru pertengahan bulan sebelum Ramadan. Jadi di situ ada sekitar 61 dusun itu, ada sekitar 60 muslimnya itu berjumlah 60 dan separuhnya berarti 30. Jadi separuhnya dari penduduk muslim itu adalah mu'alaf di Desa Suwaru. Kemudian satu lagi di Desa Arjosari, Kecamatan Kalipari. Yang itu alhamdulillah kita sudah membina selama 3 tahun para mu'alaf di situ, di mana di situ ada satu dusun yang 90%-nya adalah mu'alaf. Dan di situ pembinaan kami sudah berjalan setiap pekan. Kebetulan saya sendiri dan istri yang membina di sana. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang Mu'alaf Center Malang alhamdulillah sudah memiliki sekretariat sendiri di Kelayatan Gang 3. Mungkin kalau ada bapak-bapak ibu yang belum sempat silaturahim, monggo dipersilakan, pintu kami terbuka lebar. Dan insya Allah kita akan terus melakukan upaya-upaya, baik itu melalui pembinaan agama di sekretariat maupun di desa-desa binaan. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan segala upaya dari kawan-kawan ini yang luar biasa itu bisa sedikit banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan diri mu'alaf hingga menjadi muslim yang seutuhnya. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para panitia, Mas Dian, Mas Dimas yang luar biasa ini. Beliau juga seorang mu'alaf. Alhamdulillah sekarang sudah meningkat ya. Mungkin itu. Dan yang terakhir mohon maaf kalau ada kekurangan dalam hal penyajian dan yang lain-lain. Saya kira ini semua adalah upaya dari kita semua yang mungkin banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan disampaikan oleh Ketua kami, Mas Irfan Ardianto, mengenai perjalanan kami bersama Mu'alaf Center Malang dan dukungan-dukungan yang telah diberikan kepada rekan-rekan kami dari lembaga amil zakat maupun donatur individu maupun yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di sini. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Kemenak Sukun dengan Ibu Elvi selaku penyuluh. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala
Amma ba'du, hadratal tarawih, para alimah. Wabil khusus di sini Bapak Dewan Pengawas MCI Malang, Ustadz Imam Syafi'i. Ada mungkin Ustadz yang akan berkenan nanti menyampaikan tausiah sudah hadir. Ketua MCI Kota Malang yang kita banggakan, Bapak Irfan, beserta kru yang sangat hebat. Masya Allah sekali. Ada Pak Dian, ada Pak Dimas yang berkolaborasi antara suami istri yang kemudian bikin saya terus terang sore ini merinding. Mulai hadir tadi terasa bahwa benar-benar insya Allah pertemuan kita pertemuan yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada rekan kerja kami yang hebat juga dari Lembaga Zakat, ada Pak Eko dari Yatim Mandiri, ada Mas Davin, 2 kali bertemu ya Mas, dari DSF, ada dari Yasa. Siapa dari Yasa? Biasanya ketemunya Pak Andi saja. Juga kepada keluarga besar MCI, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita berdoa jadi saudara dunia dan akhirat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di tengah deraan wabah, di tengah deraan ujian-ujian, Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah, kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat sempat, sehingga pada kesempatan ini atas 2 nikmat yang terkadang kita abaikan ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermuwajahah, untuk bersilaturahmi, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran agar kita sukses dalam hidup kita dunia, sukses dalam hidup kita di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya tadi sudah disebut, Ibu Elvi, lengkapnya Ibu Elvi Nurido Hasanah. Saya adalah penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Malang, wilayah kerja Kecamatan Sukun. Jadi termasuk Nukus Community. Penyuluh itu adalah partner kerja untuk Mu'alaf Center. Mu'alaf Center itu atau pembinaan Mu'alaf itu juga bagian dari kerja dari kantor Kementerian Agama Kota Malang. Sehingga di sini mari saya mengajak kita tidak hanya kenal secara fisik, namun secara administrasi kita juga kenal. Karena kita akan bisa terjun, kita akan bisa bekerja sama manakala kedua ini sudah saling bisa berdampingan secara administrasi maupun secara fisik. Insya Allah pelan-pelan sambil berjalan kita semua akan bisa melengkapi semuanya itu. Semua pasti bisa kita laksanakan. Kemudian keluarga besar Mu'alaf, saya mengajak semuanya, mari bismillah. Hidayah yang sudah ada pada panjenengan ini adalah hidayah yang sangat istimewa. Kami yang beragama Islam dari kecil masih harus selalu ihdinas siratal mustaqim. Panjenengan ini benar-benar mendapatkan satu nikmat yang belum tentu kita dapatkan, yang belum tentu semua orang itu dapatkan. Maka benar-benar hari ini dan seterusnya saya berdoa, kami doakan agar iman yang ada di dalam diri kita tak pernah sedetik pun, sehelaan nafas pun, sedetak jantung pun pergi dari diri kita. Karena apalah yang bisa kita bawa ke hadirat Allah kalau bukan namanya iman. Insya Allah dikuatkan. Maka di MCI ini adalah tempat naungan panjenengan semua. Di MCI ini adalah tempat yang paling tepat. Ada apa, larilah kepada kita. Ada masalah, larilah kepada kita. Kok nggak lari kepada Allah? Tentu saya yakin semua lari kepada Allah. Tapi sebagai makhluk sosial, kita memerlukan teman curhat. Dan teman curhat itu harus tepat. Kalau teman curhat tidak tepat, maka naudzubillah min dzalik, kita bisa tersesat. Kalau kita
curhat dengan orang yang tidak tepat. Maka di MCI itu tempat yang tepat untuk panjenengan semua. Di Kecamatan Sukun ada Bu Elvi, tepatnya di KUA Kecamatan Sukun. Silahkan. Kantor urusan agama itu adalah kantor yang mengurusi semua yang berkaitan dengan agama. Jangan dibilang, Bu, saya mau ke KUA, malu, karena di KUA itu biasanya urusan nikah. Bukan. Yang ke KUA tidak selalu nikah. Yang ke KUA ada yang urusannya mau pengislaman ke KUA, mau daftar haji ke KUA, mau nikah so pasti ke KUA. Bahkan orang mau bercerai itu kalau ke KUA dulu, insya Allah tidak jadi bercerai. Baiklah, tidak panjang lebar, tidak panjang kalam, Bu Elvi sangat bersyukur. Satu, berterima kasih kepada Bapak Irfan dan teman-teman semua yang memberikan kesempatan sore ini kita bisa bertemu. Masya Allah sekali, benar-benar saya berbahagia sekali. Ini adalah undangan-undangan yang istimewa. Maka saya langsung jawab sama Mas Dimas, insya Allah Mas, saya usahakan sambil saya bunderi tanggal itu dan jam 15 untuk bisa hadir di tempat ini. Yang kedua, benar-benar kita harapkan mudah-mudahan MCI berjalan semakin hebat, semakin jaya, dan juga semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga besar MCI. Mari saya mengajak kita doakan Bapak Dewan Pengawas, Ketua MCI, seluruh pengurusnya, kemudian donatur di sini ada lembaga zakat dan semua yang hadir dan menghadirkan dan selalu hadir untuk jenengan. Mudah-mudahan semua diberikan sehat, mudah-mudahan diberikan keselamatan, mudah-mudahan diberikan berkah ilmu, berkah umur, berkah rizki, berkah keluarganya, berkah semuanya, sehingga kita selalu bergandeng tangan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kembali dalam kefitrian kita, kesucian hati kita. Mari kita tuliskan dan kita torehkan semua dengan tinta kebaikan dan tinta keberkahan. Ilalikok bi amanillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bu Elvi atas sambutannya, doanya dan dukungan kepada kami untuk mendampingi insya Allah ke depan langkah-langkah kami biar semakin dapat menaungi semakin luas. Mualaf Center bisa memberikan pelayanan kepada para mualaf di Malang Raya insya Allah. Baik, selanjutnya adalah kami persilahkan. Ini kebetulan karena Ustadz Salam yang seharusnya memberikan sedikit siraman rohani tidak hadir. Jika tidak keberatan Pak Imam Syafi'i, Ustadz, Al-Ustadz, kami persilakan untuk memberikan sambutan sekalian, memberikan siraman rohani dan sekalian penutup sebagai doa pada kami semua yang hadir di sini. Kemudian nanti kami bisa langsung lanjut kepada acara Ramadhan. Baik, kami persilakan sambil bisa diminum mungkin minumannya, nggak usah nunggu beduk. Monggo. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Elvi selaku penyuluh Kemenak Kecamatan Sukun beserta Bapak serta suami, Pak Irfan dan segenap pengurus MCI yang saya hormati, para Bapak Ibu hadirin hadirat yang senantiasa diberikan rahmat Allah Ta'ala. Sebelumnya saya juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh amal soleh kita selama bulan Ramadan dan bulan-bulan yang sesudahnya. Wa ja'alana minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan mendapatkan kesuksesan, keberuntungan dunia dan akhirat.
Wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan sepanjang waktu kita mendapatkan kebaikan. Dan juga selaku pribadi dan keluarga, saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan dan kesalahan dalam berinteraksi selama ini. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, tadi sudah disampaikan sambutan oleh Pak Irfan dan juga motivasi dari Ustazah Elvi ya untuk kita semuanya. Marilah selalu kita jaga semangat Ramadan yang sudah kita laksanakan menjadi Ramadan ini semacam madrasah ya, pembinaan bagi kita semuanya, penempaan. Ada kalimat yang cukup ekstrim tapi saya kira tidak apa-apa ya untuk kita ambil sebagai pelajaran lah. Kalimat dari bahasa Arab, as-saumu lan yantahi, puasa itu tidak pernah berhenti. Puasa Ramadan telah lewat tapi puasa-puasa sunnah masih ada peluang yang bisa kita lakukan. Ada 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Senin Kamis, ada puasa hari-hari putih Ayyamul Bid setiap tanggal 13, 14, 15 dalam bulan-bulan Hijriyah. Ada juga yang maksimal itu puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka, terus begitu ya sepanjang waktu. Jadi puasa tidak akan pernah berhenti, tidak akan habis. Kemudian wal Quran lan yarhal, Quran itu tidak akan pergi kemana-mana. Al-Quran, mushaf yang ada tulisan Al-Quran di situ sepanjang waktu, setiap waktu kita bisa baca. Barangkali bagi yang belum bisa baca, silahkan dipelajari. Jadi oh ya, bahwa kita tadi menyampaikan bacaan subhanallah luar biasa ya, bacaannya yang fasih. Bapak Ibu juga bisa membaca seperti itu. Pada Ramadan kemarin mungkin sudah kita baca dan sudah kita khatamkan. Khatam itu menuntaskan ya bacaan sampai 30 juz. Ada yang 1 kali, ada 2 kali, alhamdulillah, bahkan lebih. Nah, itu kita pertahankan setelah Ramadan ini. Kemudian wal masajidu lan tughlaq, masjid-masjid tidak pernah tutup, terbuka walaupun musim pandemi. Selama kita bisa menjaga protokol kesehatan, kita bisa beribadah di sana, dan banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan dari masjid. Setiap langkah yang kita tujukan ke masjid itu, 1 langkah bisa menghapus 1 kesalahan, 1 dosa. 2 langkah, 2 dosa terhapus. Sampai semakin jauh rumah kita dari masjid, kalau kita jalan kaki, maka semakin banyak dosa kesalahan yang terhapuskan. Kemudian sholat jamaah 27 kali lipat, 27 derajat bisa kita dapatkan pahalanya daripada sholat sendirian. Kira-kira panjenengan kalau ada pengumuman ya di masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, barang siapa yang sholat jamaah nanti dikasih amplop 27 juta, kira-kira gimana? Mungkin nggak muat masjidnya. 1 orang dapat uang 27 juta setiap kali sholat jamaah. Kira-kira gimana Pak? Wah, 5 kali bisa di total itu berapa? 27 juta kali 5 kali dalam sehari. Bapak Ibu yang saya hormati, 27 derajat pahala sholat jamaah itu jauh lebih tinggi nilainya daripada 27 juta dalam hitungan matematis kita ya. Ya, tapi karena itu hal yang gaib yang tidak nampak, tidak masuk. Mungkin kalau langsung transfer rekening barangkali bisa dilihat ya saldonya, sehingga semangatnya naik. Itu nggak nampak. Pahala akhirat tidak bisa nampak di dunia, tapi nanti pahala di akhirat itu nanti akan bisa kita dapatkan di alam barzakh pada saat kita di alam kubur nanti. Sampai di yaumul hisab itu sangat penting bagi investasi kebaikan kita ya.
Al-masajidu lan tughlaq, masjid-masjid tidak pernah tutup. Mari kita makmurkan semuanya, khususnya bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu di rumah monggo ya, sholat sama di rumah. Kalau bapak-bapak 5 waktunya di masjid sholatnya ya maksudnya. Kemudian al-istijabatu lan tanqati, yang namanya terkabulnya pahala itu juga tidak akan terputus. Bukan hanya saat Lailatul Qadar di Ramadan, bukan hanya malam-malam bulan Ramadan, bukan hanya saat puasa saja pada bulan Ramadan itu dikabulkan pahalanya kita, bukan, tapi setiap waktu, setiap saat. Pada saat kita puasa sunnah itu juga berlaku. Ada satu hadis yang berbunyi salasu da'awatin la turaddu, ada 3 doa yang tidak tertolak oleh Allah Ta'ala, yaitu yang pertama doaul musafir, doanya orang yang sedang bepergian, terutama kalau kita berangkat umroh, berangkat haji, itu dalam kondisi musafir, doa kita mustajab. Kemudian yang kedua doa usoim, doanya orang yang berpuasa, itu bukan hanya berlaku Ramadan, tapi pasca Ramadan juga berlaku. Bahkan kalau kita puasa, biasanya puasa sunnah kan, kita puasa, kemudian ada teman kita sedang makan, kemudian kita bersabar, maka malaikat beristighfar untuk kita terus panjang waktu. Saat kita melihat kawan-kawan kita sedang makan, itu malaikat beristighfar, memohonkan ampun terus untuk kita. Jadi pahalanya terus mengalir ya, kapanpun di luar Ramadan. Kemudian wal ajrulan yang koti, yang namanya pahala itu juga tidak berhenti, tidak terputus setelah Ramadan. U'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Keyakinan yang dimaksud adalah kematian. Ya, kematian itu adalah sebuah hal yang yakin, apalagi era pandemi ya. Saudara-saudara kita setiap hari di medsos, lewat broadcast, lewat macam-macam ya, itu hampir setiap hari ada berita kematian. Kita tinggal nunggu saja. Saya kebetulan mendapatkan ujian juga di bulan September tahun lalu, sakit COVID ya, 10 hari di rumah sakit, Masya Allah ya, luar biasa. Ini kesempatan bagi saya untuk zikrul maut, mengingat kematian ya, karena ya penyakit ini tidak bisa terdeteksi dan tidak bisa kita prediksi. Bisa jadi kita dipilih Allah Ta'ala untuk merasakan bagaimana kita saat sakit, kita ingat dengan kematian, kita banyak beristighfar, dan insya Allah bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi yang penting sabar. Pasti kita satu saat akan meninggal, tinggal kita persiapannya bagaimana. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah diberikan hidayah Allah Ta'ala. Tadi disampaikan oleh Ustaz Elfi ya, ini hidayah adalah nikmat yang paling besar dalam hidup kita. Nikmat keimanan, nikmat Islam, ini nikmat yang sangat besar. Dulu kita pernah, barangkali panjenengan ya sudah ada yang membaca sejarah perjuangan Rasulullah SAW, seorang paman Rasulullah SAW yang berjuang dengan hartanya, dengan tenaganya, waktunya untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW. Tapi Allah tidak memberikan hidayah kepada beliau. Siapa namanya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Paman Nabi yang meninggalnya tidak masuk Islam tapi mendukung dakwah beliau, yaitu Abu Thalib. Benar ya, Abu Thalib. Banyak namanya Abu-Abu ya, mirip-mirip ya. Ada Abu Lahab juga paman beliau tapi memusuhinya ya. Abu Thalib ini mendukung dakwah Rasulullah SAW. Namun pada akhir hayatnya itu keluarga besar beliau mengelilingi Abu Thalib, tidak rela kalau Abu Thalib ini masuk agama Islam. Sampai akhir hayatnya tidak mau mengatakan 2 kalimat syahadat, maka meninggal dalam keadaan yang non muslim, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Rasulullah SAW bersedih, menangis, dan mendoakan pamannya ini, tapi ditegur Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Itu ayat yang turun
berkenaan dengan peringatan Allah kepada Rasulullah, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Rasul sangat cinta, sangat sayang, sangat hormat kepada pamannya, tidak bisa memberikan petunjuk kepada Abu Thalib. Allah yang berkenan untuk memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Maka di muqaddimah tadi saya membacakan kalimat muqaddimah dalam bahasa Arab ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada Islam. Wa ma kunna linahtadiya, kita tidak akan mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita. Jadi hidayah ini sangat mahal nilainya, harus kita jaga, harus istiqomah. Istiqomah artinya konsisten ya. U'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian, sampai kita di akhir hayat nanti mudah-mudahan kalimat terakhir itu adalah kalimat tauhid. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya nanti pada saat sakaratul maut itu kalimat tauhid la ilaha illallah, maka Allah menjamin surga baginya. Untuk istiqomah mengatakan kalimat tahlil, kalimat tauhid ini, bagaimana supaya bisa kita ucapkan sampai akhir? Itu dengan membiasakan terus menerus setiap waktu, setiap saat ya. Karena orang nanti akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita biasa zikir dengan kalimat tahlil ini, maka nanti pada akhir hayat kita akan mengucapkan kalimat itu. Jadi harus istiqomah intinya ya, konsisten sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan yang Islam. Ada kisah dulu para sahabat ya, beberapa orang yang sama, para sahabat kan banyak yang mu'alaf ya. Jadi mu'alaf ini secara bahasa Arab artinya tunduk, menyerah, pasrah. Itu secara harfiahnya ya. Tapi istilah mu'alaf ini bisa digunakan untuk orang-orang yang ingin kita ikat hatinya supaya mereka masuk Islam. Di surat At-Taubah ayat 60 ada golongan mu'alaf yang berhak menerima zakat. Itu mereka supaya kita kasih zakat, tertarik dan masuk Islam, tapi mengalami pengembangan. Mu'alaf digunakan juga bagi orang-orang yang sebelumnya non-muslim masuk Islam, dan mereka kita ikat hatinya supaya nggak kembali ke sana. Ada seorang cerita ya pada masa Umar itu, seorang penguasa yaitu Raja Ghassan. Dia orang kaya raya, punya kekuasaan. Raja Ghassan ini masuk Islam, kemudian masuk ke Madinah, kota Madinah maksudnya ya, sambil membawa tentaranya ada 500 orang. Nah, mereka mukim di situ, beribadah dengan kaum muslimin, hidup dalam keadaan rukun. Dan Umar sebagai khalifah saat itu menyambut dengan baik. Satu saat Raja Ghassan ini melaksanakan haji ke Baitullah, ke Mekah. Kemudian pada saat tawaf keliling Ka'bah ya, itu tanpa sengaja kain ihramnya yang terjulur ke bawah itu terinjak oleh jamaah haji yang lain. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Ada sentimen potensi jahiliyah yang masih ada dalam diri kita, itu harus kita waspadai. Dia sebagai raja yang terhormat, posisinya yang biasanya diberikan penghormatan oleh masyarakatnya, dia merasa terhina. Spontanitas, karena kain ihramnya terinjak oleh jamaah haji yang lain, dia tempeleng itu jamaah haji yang sedang tawaf itu. Spontanitas lah dia, ya karena itu dia emosi ya. Nah, selesai prosesi haji, sudah tuntas semuanya, orang yang ditempeleng itu melaporkan kepada Umar bin Khattab, Khalifah, saya minta keadilan loh. Kenapa? Pada saat tawaf musim haji, saya ditempeleng oleh orang itu. Mana orangnya? Orangnya cirinya ini, cirinya ini. Oh, ternyata Umar tahu itu adalah Raja Ghassan yang namanya Jabalah Ibnul Ayham. Nanti bisa dicek ya di internet, namanya Jabalah Ibnul Ayham. Nah, dipanggillah itu, sini, apakah betul Anda yang telah menempeleng orang ini saat tawaf?
Kata Jabalah bil Ayham, betul. Dia minta keadilan. Apa itu? Ya, Anda harus dikisos. Ya, dikisos itu hukum balas ya. Kisos itu nggak mesti dibunuh ya. Kisos itu artinya hukum balas. Anda menempeleng, sekarang harus ditempeleng oleh orang itu ya. Harus ditempeleng lagi oleh orang itu ya. Hukum balas supaya impas. Dia ini ya, yang saya katakan potensi jahiliyah yang muncul ini ya, harus kita waspadai. Dia gengsi, nggak mau dilihat oleh anak buahnya yang 500 orang tinggal di Madinah itu. Dia gengsi, nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau ditempel orang itu ya. Terus gimana maumu? Dia berpikir, saya mau keluar dari Islam saja ya. Naudzubillah min dzalik. Nggak tahu ada setan apa yang menghampirinya. Dia mau murtad. Kata Umar, kalau kamu murtad dibunuh hukumnya. Nah, hati-hati ya. Kalau murtad keluar dari Islam, kamu harus dibunuh. Wah, dia tambah bingung lagi. Maka minta waktu, khalifah, saya minta waktu berpikir sehari semalam untuk menentukan pilihan. Silahkan ya, dikasih waktu untuk pulang. Nah, jemaah sekalian, saat itulah pada malam hari, ya nggak tahu karena spontanitas atau karena gengsinya ya, yang tidak bisa dikendalikan, dia keluar dari Madinah sambil membawa kudanya, diiringi oleh beberapa pengawalnya, keluar dari kota Madinah, terus berjalan jauh sekali sampai ke Konstantinopel, sampai ke Istanbul sekarang di Turki itu. Jadi dia melarikan diri supaya nggak dihukum oleh Khalifah Umar itu. Melarikan diri dari Madinah sampai ke Istanbul, dan akhirnya di sana kembali ke agama Nasraninya, yaitu murtad, dan dia meninggal dalam keadaan Nasrani, dalam keadaan Muslim, dalam keadaan yang su'ul khotimah, akhir kehidupan yang buruk. Dia sengsara akhir hayatnya, dan dia meninggal dalam keadaan yang sengsara. Ini jangan sampai kita tiru ya. Pelajaran buruk dari seorang Jabalah Ibnul Ayham. Itulah hidayah Allah Ta'ala yang sangat mahal, yang harus kita pegang teguh terus menerus supaya tidak lepas dari kita semuanya. Ubud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ada kalimat terakhir yang saya sampaikan, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, yang konsisten dengan nilai-nilai ilahiyah. Jangan jadi hamba Allah yang musiman Ramadan saja. Kalau musiman Ramadan, kata orang Jawa, lebaran bubar semua ya. Jadi semangatnya Ramadan saja, jangan sampai. Jadi hamba Allah lah yang rabbani, konsisten dengan nilai-nilai Allah Ta'ala. Ini nasihat untuk diri saya pribadi ya, dan kita semuanya insya Allah ya, kita insya Allah bisa konsisten dalam Islam ya, dalam naungan Islam ya. Jadi saya bisikin Mas Irfan, ini musim pandemi masih belum berakhir ya. Barangkali nanti ada kemudahan dalam hal kajian. Kalau selama ini barangkali Ustadz Abdul Salam ya, atau yang sedang ngisi rutin, mungkin saya bisa menyempatkan waktu, bisa 2 pekan sekali barangkali secara online, kajian secara online. Nanti monggo bisa kita agendakan waktunya kapan longgar, nanti bisa kita pelajari Islam ini sedikit demi sedikit. Banyak sekali keindahan dalam Islam, hal yang banyak belum kita ketahui, kita belajar bersama ya. Mudah-mudahan dengan ilmu itulah, syarat istiqomah itu dengan ilmu ya. Dengan ilmu itulah kita bisa semakin paham dengan Islam dan bisa semakin komitmen untuk berislam sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita semuanya, keluarga kita semuanya, mengumpulkan kita di surganya Allah Ta'ala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal fa'indal hisab ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berikanlah istiqomah kepada kami semua Allah Ta'ala. Berikan
berikanlah kesehatan kepada kami semua, berikanlah hidayah-Mu terus-menerus kepada kami semua ya Allah. Bimbinglah kami semua menuju ridha-Mu ya Allah. Kami dan keluarga kami ya Allah, kumpulkanlah kami di dunia ini dan kumpulkanlah kami di akhirat nanti di surga-Mu ya Allah Ta'ala. Berikanlah husnul khatimah kepada kita semua ya Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakanlah rumah tangga kita semuanya sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Berikanlah kepada kami semua pasangan dan keturunan yang soleh-solihah yang bisa istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Berikanlah karunia rezeki kepada kita semua, rezeki yang halal, yang thayyib, yang barokah. Berikanlah kebahagiaan kepada kita semua ya Allah, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan fid din wa dunya wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.